Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan unit proses dan pada kali ini kita memasuki pertemuan ke-20 dengan topik mengenai reaktor aliran sumbat dan lumpur aktif. Topik ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, oleh karena itu banyak rumus-rumus dan perhitungan yang akan dipakai lagi dalam topik kali ini. Karena itu, silakan direview juga atau dilihat-lihat slide pada pertemuan sebelumnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk mengenai reaktor aliran sumbat. Reaktor aliran sumbat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah plug flow reactor merupakan salah satu model pertumbuhan pada proses lumpur aktif. Metode ini merupakan kebalikan dari sistem tercampur sempurna, yang pada sistem tercampur sempurna, fase padat dan cair diaduk sedemikian rupa sehingga menyatu dengan baik. Namun, pada reaktor aliran sumbat, dirancang untuk menghindari pencampuran pada padatan. Secara teoritis, partikel dapat tinggal di dalam reaktor jika tidak ada recycle atau daur ulang efluen. Karena itu, secara performa akan lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan model pencampuran sempurna. Lalu bagaimana pemodelan reaktor aliran sumbat ini? Secara matematis sulit dimodelkan karena pada faktanya tidak ada padatan yang benar-benar akan tertinggal dalam reaktor secara sempurna atau 100%. Pasti akan ada padatan yang akan terbawa oleh aliran dari limbah cair tersebut. Namun demikian, Lorentz dan McCarthy kemudian membuat model melalui asumsi-asumsi tertentu sehingga mempermudah perhitungannya. Asumsi tersebut antara lain jika konsentrasi bakteri masuk sama dengan yang keluar, maka berlakulah SRT per tau atau HRT itu besar dari 5. Dan kemudian rata-rata jumlah mikroorganisme di dalam reaktor itu disimbolkan dengan X dengan strip di atas atau X rata-rata. Laju pemanfaatan substrat sebagai polutan yang lewat dari reaktor kemudian dihitung dengan RSU sama dengan min KS X rata-rata per S tambah KS. Nah, persamaan ini juga muncul pada pertemuan sebelumnya tentang laju pemanfaatan substrat oleh reaktor. Dengan mengintegralkan waktu retensi, mensubstitusi X rata-rata dan menyederhanakan, maka persamaan dapat juga ditulis sebagai berikut. Persamaan yang baru tersebut adalah seper SRT sama dengan Y kali K kali S0 kurang S per S0 kurang S tambah 1 tambah alfa kali KS ln SI per S dikurang KD. Nah, untuk aliran sumbat ini ada parameter baru yakni XI. SO adalah konsentrasi influen, S adalah konsentrasi efluen, sementara SI adalah konsentrasi efluen setelah pengenceran atau adanya efluen yang didaur ulang atau di-recycle. Dan nilai SI sama dengan S0 tambah alfa S per 1 tambah alfa. Alfa sendiri adalah rasio dari daur ulang. Nah, inilah rumus dari reaktor aliran sumbat. Dan karena kita telah menampilkan rumusnya, berarti untuk topik ini selesai dan kita akan masuk topik yang baru, yakni mengenai lumpur aktif. Nah, ini adalah tentang lumpur aktif. Lumpur aktif merupakan salah satu pengolahan yang sangat konvensional dan paling digunakan secara luas dalam industri maupun dalam pengolahan limbah kota. Sampai saat ini, lumpur aktif merupakan salah satu metode yang paling efisien dalam
pengolahan limbah cair yang mengandung kadar organik yang tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan lumpur aktif tersebut? Secara pengertiannya, merupakan pengolahan limbah secara aerasi dengan pertumbuhan suspensi guna mengoksidasi material organik maupun nutrien yang tergantung di dalam limbah cair tersebut. Bagaimana munculnya atau ditemukannya lumpur aktif untuk pertama kali? Itu dimulai pada tahun 1880 dikembangkan oleh Dr. Angus Smith. Beliau menemukan ternyata ada kaitan antara oksidasi dari komponen organik pada limbah cair setelah dilakukan aerasi. Kemudian dari penemuan ini pada 1910, Lawrence Experiment Station menemukan bahwa lumpur yang dimasukkan di dalam botol yang diaerasi ini kemudian ternyata ditemukan terjadi pertumbuhan dan dapat dikultivasi. Dan lumpur yang tumbuh ini kemudian juga dapat dimanfaatkan. Pada selanjutnya, para ilmuwan menemukan ternyata lumpur yang ada ini bukanlah sekedar lumpur, namun adalah biomasa atau kumpulan dari mikroorganisme. Oleh karena itu, pada tahun 1914, Arden dan Lockett menamakan bahan atau lumpur tersebut sebagai activity sludge atau lumpur aktif, dikarenakan kemampuan lumpur tersebut untuk melakukan stabilisasi pada material organik dalam limbah cair. Pada perkembangan selanjutnya, lumpur aktif tidak hanya mampu untuk mengolah limbah organik, tapi juga mampu untuk melakukan pengolahan terhadap nutrien-nutrien seperti amonia dan nitrit, dan sebagainya. Nah, ini adalah diagram yang biasa digunakan dalam menjelaskan instalasi pengolahan lumpur aktif. Di sini terlihat ada grid chamber yang disertai dengan aerasi guna memisahkan antara partikel yang padat dengan limbah cair. Kemudian ada clarifier primer yang terhubung dengan tangki aerasi dan clarifier sekunder. Kemudian ada lagi digesti anaerob atau aerob yang digunakan untuk mengolah lumpur yang datang baik dari clarifier primer maupun clarifier sekunder. Secara detail, pengolahan lumpur aktif ada pada dua tangki ini, yakni tangki aerasi dan clarifier sekunder. Nah, pada dasarnya lumpur aktif adalah proses pemberian udara atau aerasi ke lumpur sehingga terjadi reaksi kimia aerob. Lalu bagaimana yang secara detail proses lumpur aktif itu? Konsep dasar dari lumpur aktif adalah mikroorganisme dalam kondisi tersuspensi dan kemudian diaerasi atau ditiupkan udara. Melalui konsumsi udara dalam lumpur aktif, terjadi pemisahan fase cair dan padat yang merupakan biomasa mikroorganisme. Dan fase cair dan padat ini kemudian dipisahkan secara sedimentasi. Kemudian proses lumpur aktif juga dilanjutkan dengan daur ulang atau recycle lumpur yang berlebih dari tangki sedimentasi untuk mengatur konsentrasi mikroorganisme di dalam tangki aerasi tersebut. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan lumpur aktif. Pertama yaitu penentuan volume tangki aerasi, dan kemudian dilanjutkan dengan memperkirakan jumlah lumpur yang dihasilkan. Sementara untuk memperkirakan jumlah lumpur yang dihasilkan itu juga perlu diperkirakan oksigen yang perlu dimasukkan ke dalam lumpur, dan dari sini kemudian kita dapat memperkirakan konsentrasi efluen atau hasil akhir yang diharapkan.
Semua ini ditentukan juga oleh karakteristik limbah cairnya. Nah, itu kita juga harus mengerti atau perlu menyelidiki terlebih dahulu apa yang menjadi limbah cair dalam proses tersebut. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam perancangan lumpur aktif. Pertama adalah mencari hubungan kinetika. Kedua adalah menghitung parameter proses yang di sini termasuk dalamnya SRT, F per M rasio, kemudian VOLR. Ketiga, menghitung produksi lumpur. 4. Menghitung kebutuhan oksigen. Kelima, menghitung kebutuhan nutrien. Keenam, kebutuhan bahan kimia lainnya. 7. Menentukan karakteristik cairan tercampur atau mix liquor. Dan kedelapan adalah menentukan resirkulasi lumpur aktif. Pada slide berikutnya kita akan mencoba menjelaskan detail dari poin per poin tersebut. Pertama, hubungan kinetika. Hal ini berhubung dengan laju pertumbuhan biomasa dan laju pemanfaatan substrat, serta performa dari proses. Perhitungan untuk langkah ini menggunakan persamaan-persamaan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk mempermudah, berikut adalah rangkuman dari persamaan-persamaan berikut. Nah, bisa juga saudara melihat dari slide-slide sebelumnya karena persamaan yang ada di sini juga masih terdapat atau pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung parameter proses. Di sini telah kita bahas terdiri dari 3, yaitu SRT, rasio F per M, dan VOLR. SRT atau dalam bahasa Indonesia adalah waktu retensi lumpur atau sludge retention time. Merupakan lamanya lumpur yang tinggal dalam reaktor selama proses. Dan lamanya waktu ini akan memberi dampak pada performa proses, volume tangki aerasi, produksi lumpur, dan kebutuhan oksigen. Kemudian ada rasio F per M atau food to microorganism ratio, atau dalam bahasa Indonesia adalah makanan untuk mikroorganisme. Umumnya dihitung dari BOD F per M. Nilai yang digunakan 0,04 gram substrat per gram biomasa per hari dan 1 gram per gram hari untuk pengolahan yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian ada VOLR atau kepanjangannya adalah volumetric organic loading rate, atau dalam bahasa Indonesia adalah jumlah organik volumetrik. Dihitung dari parameter organik, yakni biasanya adalah BOD atau COD dalam satu tangki aerasi per waktu. Biasanya bervariasi antara 0,3 atau besar dari 3 kg meter kubik per hari. Semakin besar menunjukkan kebutuhan oksigen yang semakin besar. Namun dengan demikian, VOLR tidak mempengaruhi dari tingkat pengolahan. Namun, parameter ini sangat penting dalam merancang fasilitas dari instalasi. Setelah kita memperkirakan parameter proses, langkah berikut adalah menghitung produksi lumpur. Jika produksi lumpur sedikit, ini menandakan bahwa ada permasalahan dalam operasi atau proses karena sedikit mikroorganisme yang tumbuh dalam proses tersebut. Sebaliknya, jika produksinya berlebihan, perlu digunakan atau diperkirakan pengolahan tahap berikutnya, terutama clarifier sekunder. Untuk menghitung produksi lumpur pada sistem lumpur aktif ini, maka persamaan yang sering digunakan adalah P sama dengan Y ops kali Q S0 kurang S kali 1 kg per 10 pangkat 3 gram.
Dengan P di sini adalah lumpur aktif yang dibuang secara neto dengan satuan kilogram per hari. Kemudian Y-ops adalah rendemen yang diamati dengan satuan gram per gram. Kemudian Q adalah laju aliran limbah influen atau debit dengan satuan meter kubik per hari. S0 merupakan konsentrasi BOD5 dari influen yang terlarut. Kemudian ada S, konsentrasi BOD5 dari efluen yang terlarut. Keduanya dihitung dengan satuan miligram per liter. Setelah ditentukan produksi lumpur, kita juga perlu menghitung kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen tergantung dari konsentrasi biodegradable COD atau COD yang mudah terdegradasi secara biologis. Jika 100% organik dari BCOD yang terdegradasi menjadi karbon dioksida, air, dan amonia, maka kebutuhan oksigen adalah konsentrasi dari BCOD itu. Ada sekitar 0,9 sampai 13 kg O2 per kilogram BOD yang disisihkan untuk mensisihkan BOD yang ada di dalam limbah cair saja. Dan ini berlaku untuk SRT 5 sampai 20 hari. Kebutuhan oksigen teoritis dan lumpur aktif ditentukan dari BOD5, air limbah, dan jumlah mikroorganisme yang dibuang per hari dari proses. Reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini kita menggunakan bahan organik, yakni C5H7NO2 atau dalam bahasa kimianya adalah etil cyanoasetat. Untuk mengoksidasi etil cyanoasetat ini diperlukan 5O2. Di sini persamaannya sudah dilakukan penyamaan antara kanan kirinya sehingga persamaannya mudah untuk dihitung, karena pada soal-soal lain terkadang kita perlu untuk menyamakan terlebih dahulu antara sisi kanan dan kiri dari reaksi. Nah, dari sini terlihat bahwa ada 113 etil cyanoasetat dalam bentuk mol, yang jika kita lakukan persamaan maka di sini mol dari oksigen adalah 32 dikalikan dengan 5 sehingga didapat 160. Dengan demikian sel organisme akan membentuk 1 dan 1,42. Nah, dari manakah datang nilai 1,42 ini? Persamaan di atas menunjukkan bahwa BOD-U atau BOD ultimate untuk 1 mol sel membutuhkan 1,42. Nilai 1,42 adalah mol yang didapat dari oksigen dibagi dengan mol bahan organik atau etil cyanoasetat tadi. Jadinya 160 per 113. Dengan demikian, kebutuhan oksigen teoritis untuk menyisihkan senyawa organik karbon dalam air limbah untuk proses lumpur aktif dinyatakan sebagai persamaan berikut. Massa O2 per hari sama dengan massa total BOD-U yang digunakan dikurang 1,42 atau bisa disebut sebagai massa organisme yang dibuang atau PX. Berikutnya adalah menghitung kebutuhan nutrien. Nutrien itu tergantung dari SRT dari sistem dan kondisi lingkungan dari proses tersebut. Dari rumus etil cyanoasetat sebelumnya, sekitar 12,4% dari massa nitrogen akan dimanfaatkan oleh mikroba sebagai nutrisi. Sementara itu, fosfor hanya diambil sebanding dengan 1/5 dari massa nitrogen tersebut. Untuk SRT besar dari 7 hari, 5 gram nitrogen dan 1 gram fosfor dibutuhkan untuk 100 gram BOD agar terjadi ekses. Selain nutrien, ada lagi kebutuhan zat kimia lainnya yang pada pembahasan ini umumnya berupa alkali.
digunakan untuk pertumbuhan sel, terutama pada saat nitrifikasi. Kebutuhannya itu sekitar 7,07 gram CaCO3 per gram. Kemudian, alkali ini juga dibutuhkan untuk mengontrol pH, yakni sebesar 70-80 mg CaCO3. Di sini bisa dikatakan ini adalah angka yang digunakan untuk menaikkan 1 derajat pH dalam air limbah. Langkah berikutnya adalah menentukan karakteristik cairan tercampur atau mixed liquor. Diperlukan untuk desain classifier sekunder yang berguna untuk misalkan fase cair dan padat. Biasanya dihitung dengan indeks volume lumpur atau sludge volume index atau disingkat dengan SVI. Atau bisa juga dihitung dengan laju zona settling atau zone settling rate. Tapi pada kebanyakan buku lebih banyak menggunakan SVI ini. Nilai tipikal SVI untuk instalasi lumpur aktif domestik beroperasi dengan konsentrasi MLSS dari 2000 sampai 3000 mg per liter itu berkisar antara 80 sampai 150 ml per gram. Secara definisi, SFI adalah 1 gram suspensi yang telah mengendap dalam sebuah silinder dalam 30 menit. Silinder di sini adalah silinder sebesar 1-2 liter yang biasa digunakan dalam laboratorium. Maka rumus SVI adalah SV kali 1000 mg per liter atau bisa juga ditulis sebagai lumpur basah yang terendapkan mililiter per liter per padatan lumpur kering atau miligram per liter. SV di sini merupakan volume lumpur terendapkan. Nah, setelah kita menemukan SPI dari lumpur aktif, kita juga dapat menentukan rasio resirkulasi lumpur aktif tersebut. Pertama, kenapa dilakukan resirkulasi terhadap lumpur aktif? Ini juga kita telah bahas di slide sebelumnya, yakni untuk mempertahankan konsentrasi lumpur aktif yang cukup dalam tangki aerasi. Kemudian dengan adanya resirkulasi lumpur tersebut, mikroorganisme dalam sistem pengolahan air akan bertahan lebih lama dari limbah yang mengalir. Artinya dengan meresirkulasi lumpur, bakteri akan terendap lebih lama dan hanya air yang keluar dari sistem, bukan biomasanya. Secara ideal, itu resirkulasi paling bagus digunakan 20-40% dari laju aliran influent tangki. Dengan demikian, dengan diketahuinya SFI dan konsentrasi padatan pada MLSS, maka dapat dirumuskan resirkulasi sebagai berikut. Persen pengembalian lumpur sama dengan 100/100 per SVI dikali P kurang 1, yang di sini P merupakan persentase padatan dalam larutan campuran. Nah, dari hasil observasi dan penelitian maka didapatkan tingkat laju resirkulasi yang berbeda-beda pada berbagai jenis reaktor lumpur aktif. Di sini terdapat resirkulasi maksimum dan minimumnya. Dalam prakteknya biasa digunakan nilai tengah antara nilai-nilai maksimum dan minimum dari resirkulasi tersebut. Baik, ini adalah slide terakhir dari pertemuan kita hari ini. Silakan setelah ini dikerjakan latihan yang telah tersedia dalam file PowerPoint yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas proses pertumbuhan melekat atau lebih spesifiknya yaitu mengenai trickling filter. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa dipahami
Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.